Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Cucun, Sunaisi SPD MPD, selaku dosen pengapu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang kebijakan peningkatan profesionalisme guru, di mana kelompok 7 ini beranggotakan saya sendiri, Ayuni Fitria dengan NIM 2206575 dan rekan saya Eka Wahyuning Tias dengan NIM 2206614. Dan yang terakhir yaitu ada Fitriani dengan NIM 2203020. Nah, pembahasan yang pertama yaitu akan dibahas oleh saya sendiri. Pengertian Kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau PKB Guru. Kebijakan menurut Nanang Patah, tahun 2013 halaman 129, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak baik di pemerintah, organisasi maupun lainnya. Kebijakan adalah suatu pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan, untuk meningkatkan profesionalitasnya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB tersebut harus dilaksanakan dengan kebutuhan guru yang bersangkutan. Kebutuhan yang dimaksud yaitu kebutuhan guru dalam mencapai dan meningkatkan kompetensinya di atas rata-rata kompetensi profesi guru. Komponen pengembangan keprofesian berkelanjutan guru. Nah, di sini ada 3 komponen. Yang pertama yaitu pelaksanaan pengembangan, yang kedua yaitu pelaksanaan publikasi ilmiah, yang ketiga yaitu pelaksanaan karya inovatif. Nah, yang pertama, pelaksanaan pengembangan merupakan upaya guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan diri. Kemampuan di sini bisa kemampuan mengajarnya ataupun kemampuan pengetahuannya. Pengembangan diri ini perlu sekali dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan PKB ini, karena seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pun akan selalu berkembang. Contoh kegiatan pengembangan diri dalam PKB adalah yang pertama, diklat fungsional, yaitu kegiatan latihan guru untuk mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Misalnya itu seperti kegiatan kursus pelatihan penataran. Yang kedua yaitu kegiatan kolektif guru, yang dimana kegiatan ini berkaitan dengan aktivitas ilmiah untuk mewujudkan kriteria yang dibebankan. Komponen yang kedua yaitu publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah merupakan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Adapun bentuk kegiatan publikasi ilmiah yaitu yang pertama, publikasi ilmiah pada bidang formal yang meliputi tulisan berbentuk artikel pendidikan. Yang kedua yaitu penyampaian kepada kelompok ilmiah seperti seminar. Yang ketiga yaitu penerbitan referensi belajar. Komponen ketiga yaitu karya inovatif. Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Adapun bentuk karya inovatif yaitu seperti penciptaan media pembelajaran, penciptaan karya seni, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan keprofesian guru. Yang pertama yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan harus berfokus pada keberhasilan peserta didik, yang artinya PKB ini harus menjadi hasil pembelajaran siswa sebagai basis. Oleh sebab itu, PKB ini mestinya harus menjadi integrasi dari tugas harian guru. Yang kedua yaitu tiap guru berhak memperoleh peluang dalam pengembangan diri secara sistematis dan kontinu. Pengimplementasian kegiatan pengembangan ini harus secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan, dan kegiatan pengembangan ini harus dimulai dari sekolah sebagai antisipasi bila mana terjadi kegiatan pengembangan yang tidak merata. Kemudian yang ketiga, sekolah wajib menyediakan kesempatan pada semua guru untuk mendapatkan kesempatan mengikuti program PKB ini sesuai dengan jam per tahunnya berdasarkan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Yang keempat, setiap guru yang dilihat
tidak dapat berkembang lebih baik setelah mengikuti program PKB sesuai kebutuhan ini, dimungkinkan untuk diberikan sanksi yang sesuai dengan perundang-undangan, namun sanksi ini tidak berlaku jika sekolahnya tidak memenuhi kebutuhan guru untuk mengikuti program PKB ini. Yang kelima yaitu cakupan materi kegiatan PKB harus berfokus pada pembelajaran peserta didik, diperkaya dengan materi akademik, proses pembelajaran, penelitian pendidik terkini, juga penggunaan teknologi terkini, dan diusahakan harus menggunakan pekerjaan dan data peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keenam, proses PKB ini harus dimulai dari guru itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan PKB, kegiatan pengembangan harus melibatkan guru secara aktif. Keterlibatan guru secara aktif ini nantinya diharapkan mampu bermuara pada peningkatan kompetensi guru dalam hal penguasaan materi, pemahaman, konteks, keterampilan, dan lain sebagainya, sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas layanan pendidikan di satuan sekolah. Yang ketujuh, yaitu PKB harus berkontribusi terhadap perwujudan visi misi dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah. Yang kedelapan yaitu mulai dilaksanakan di sekolah satu dengan sekolah lainnya untuk menjaga relevansi kegiatannya. Yang terakhir, kegiatan PKB harus mendorong pengakuan profesi guru menjadi lapangan pekerjaan yang bermartabat dan memiliki makna bagi masyarakat dalam upaya mencerdaskan bangsa. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan keprofesian guru yang terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam tujuan umum, pengembangan keprofesian guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah ataupun madrasah dalam rangka upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian, tujuan khusus yang pertama yaitu mengembangkan potensi pendidik dalam mewujudkan standar kompetensi yang ditentukan dalam ketetapan aturan. Yang kedua, memperbaharui potensi pendidik dalam pemenuhan keperluan akan pertumbuhan ipteks. Yang ketiga, mengembangkan tanggung jawab guru dalam pelaksanaan tupoksi sebagai profesi yang profesional. Yang keempat, membangkitkan wujud cinta serta bangga dalam menyandang jabatan guru. Yang kelima, mendorong peningkatan karir guru. Selanjutnya yaitu prosedur pengembangan keprofesian guru. Yang pertama yaitu guru melakukan penilaian diri setiap awal tahun untuk melihat kinerja pada tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, guru mengikuti evaluasi kinerja formatif, yang kemudian dibutuhkan dalam penentuan riwayat kinerja guru untuk menentukan apakah guru tersebut berhak untuk mengikuti kegiatan pengembangan kinerja atau tidak. Langkah yang ketiga yaitu mengadakan diskusi bersama kepala sekolah dengan ketentuan bahwa koordinator PKB yaitu pendidik yang diberikan amanah oleh kepala sekolah. Pendidik dan koordinator PKB harus menyusun aktivitas PKB yang kemudian diajukan bersama koordinator PKB kabupaten ataupun kota. Langkah yang keempat yaitu ketua PKB dari kabupaten atau kota bersama dengan kepala sekolah, ketua MGMP dan ketua PKB sekolah menentukan serta mengesahkan perencanaan dari PKB yang sifatnya final. Kelima, guru kemudian menyetujui program PKB seperti aktivitas yang dilaksanakan di dalam ataupun luar sekolah setelah dipelajari dan disetujui oleh ketua PKB kabupaten atau kota, kepala sekolah, ketua KKG, dan koordinator sekolah sesuai dengan hasil pembahasan dengan dinas. Langkah yang selanjutnya yaitu guru wajib untuk melaksanakan aktivitas PKB seperti yang diagendakan dalam ataupun luar sekolah. Sekolah bertanggung jawab dalam menjamin kesibukan guru dalam pelaksanaan program PKB agar tidak menurunkan kualitas dari pembelajaran siswa di kelas. Perlu diperhatikan pula adanya perbedaan antara guru yang nilai PK-nya telah mencapai standar ataupun lebih dengan guru yang nilai PK-nya di bawah standar. Bagi guru yang mempunyai nilai PK sesuai standar ataupun lebih akan mengikuti program PKB yang berorientasi kepada peningkatan ilmu pengetahuan agar dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal. Sedangkan bagi guru dengan nilai PK yang di bawah ketetapan, maka akan memperhatikan bentuk kompetensi yang perlu dikembangkan, dukungan yang diberikan sekolah, hasil penilaian PK guru, serta sasaran dari peningkatan yang diinginkan. Langkah yang ketujuh yaitu implementasi proses peninjauan dan penilaian program PKB
yang dilakukan oleh Ketua PKB Kabupaten atau Kota bersama dengan Ketua PKB di jenjang sekolah dengan melihat apakah tujuan dari diselenggarakannya PKB sudah tercapai ataupun belum. Langkah yang ke-8 yaitu guru melakukan PK pada penghujung tahun akademik yang baru. Hasil dari PK ini kemudian akan disetarakan dengan pemberian angka kredit. Hasil PK dan angka kredit dijumlahkan untuk kemudian menentukan naik pangkat sebagai masukan dalam menentukan tambahan tugas atau sanksi bagi pendidik. Dan langkah yang terakhir yaitu pendidik beserta Ketua PKB melaksanakan perenungan mengenai program PKB yang telah dilaksanakan. Apakah program tersebut berguna dalam meningkatkan kompetensi keahlian lain dalam mewujudkan karya yang bersifat saintifik dan terbaru. Baik, selanjutnya yaitu lingkup pelaksanaan kegiatan PKB. Berikut ini cakupan aktivitas PKB yang bisa dilaksanakan di sekolah. Yang pertama, dilaksanakan oleh guru sendiri, yaitu meliputi memodifikasi kurikulum, meliputi pokok terkini mengenai teknologi, serta sains berkaitan keinginan siswa. Selanjutnya, merancang serta melakukan PBM yang berorientasi kepada peserta didik, memperkirakan serta menelaah rekapitulasi belajar siswa sebagai gambaran potensi siswa secara keseluruhan, mengkaji serta mengembangkan model pembelajaran berdasarkan respon siswa dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, menyusun aktivitas pembelajaran sebagai objek untuk melakukan renungan serta modifikasi pembelajaran, menelaah dan membaca berbagai jurnal atau referensi lain sesuai dengan profesi dalam rangka kegiatan pengembangan pengetahuan, melakukan penyelidikan mandiri dan dituliskan hasilnya dalam bentuk catatan yang terstruktur. Lalu yang kedua yaitu dilaksanakan oleh guru bersama guru lain dalam sekolah yang sama, yaitu meliputi sama-sama mengamati serta membagikan masukan sebagai pertimbangan pembelajaran, melaksanakan pengenalan, penyelidikan yang mengkaji persoalan yang ditemui di kelas, menyusun modul, buku pedoman siswa, LKPD, dan lain sebagainya, membahas jurnal atau buku sesuai dengan bidang serta profesinya untuk mendukung peningkatan pembelajaran, melakukan modifikasi kurikulum, serta melakukan persiapan mengajar. Kemudian ada faktor-faktor pendukung dari program PKB yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor pendukung dari dinas, antara lain 1. Dinas selalu aktif dalam mengadakan sebuah pelatihan khusus atau diklat-diklat maupun workshop dengan rutin yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang sedang tumbuh dalam dunia pendidikan. 2. Informasi dari dinas bisa diakses dengan mudah melalui laman web dinas. Selain itu, dinas juga memberikan informasi resmi dengan memberikan surat undangan kepada sekolah. 3. Segala fasilitas dan kebutuhan guru selama mengikuti pelatihan atau diklat ditanggung oleh dinas. 4. Durasi waktu pelaksanaan kegiatan tidak terlalu lama. Dan yang terakhir, kegiatan dikemas dengan menarik. Kedua, yaitu faktor pendukung dari lembaga atau sekolah, meliputi motivasi kepala sekolah, informasi terbuka dan adil, ada anggaran dana jika itu undangan resmi atau tugas resmi sekolah. Sekolah melaksanakan PKB sesuai program yang telah disusun secara efektif, efisien, objektif, adil, dan akuntabel. Yang ketiga yaitu faktor pendukung dari dalam diri sendiri. Yang paling utama adalah adanya niat untuk terus maju dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu, kesehatan serta rasa ingin tahu menjadi faktor pendukung tambahan. Selain memiliki faktor-faktor pendukung, program PKB juga memiliki faktor-faktor penghambat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor penghambat dari dinas, yaitu dengan adanya keterbatasan kuota dan materi kadang sulit dipahami bagi sebagian guru. Yang kedua, yaitu faktor penghambat dari sekolah atau lembaga, yaitu belum bisa memfasilitasi uang saku bagi peserta diklat mandiri dan keterbatasan dalam menugaskan guru yang mengikuti pelatihan. Yang ketiga, yaitu faktor penghambat dari diri sendiri, yaitu kemampuan untuk maju yang terhambat oleh kesibukan dan malas, kesehatan, keterbatasan informasi, serta kemampuan menggunakan TIK yang lemah, waktu yang kurang tepat dengan keadaan guru, dan tidak berani izin kepada kepala sekolah. Adapun dampak positif dari program PKB adalah sebagai berikut. Pertama, guru dapat menambah wawasannya, karena dengan mengikuti diklat PKB pasti akan mendapatkan ilmu baru. Kedua, guru dapat menambah relasi dengan rekan guru yang berbeda kecamatan. 3. Untuk menambah angka kredit bagi guru.
Menurut Permendiknas nomor 35 tahun 2010 dan Permendag nomor 16 tahun 2009 pasal 1, angka kredit merupakan satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan akumulasi nilai dari butir-butir yang harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka pembinaan kepangkatan dan jabatannya. Dengan mengikuti program PKB, otomatis akan menaikkan angka kredit bagi guru guna untuk menaikkan pangkat. Selain ada dampak positif, program PKB juga memiliki dampak negatif, yaitu waktu pelaksanaan yang menggunakan hari efektif, di mana seharusnya guru harus memenuhi kewajibannya sebagai guru, namun harus meninggalkan kewajibannya tersebut. Dengan meninggalkan kewajibannya, otomatis siswa tidak mendapatkan haknya secara penuh, menjadikan siswa kurang terkontrol. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.